Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, gimana perasaan ikhwan hari ini? Sedih apa gembira? Gembira. Siapa yang sedih? Bekerja ya. Inilah modal pertama untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu modalnya hanya dua: senang. Senang gak ini? Yang kedua apa? Serius. Maka nanti gak ada yang ngantuk ya. Modalnya dua S. Satu tadi dua apa? Serius. Ini kuliah keempat. Ingat-ingat ya. Kuliah pertama kemarin soal syukur dan bai'ah, yaitu surah Al-Maidah ayat 7. Yang kemarin nggak masuk mesti nggak paham. Maka kalau kuliah itu yang rajin. Dan kuliah yang kedua tentang hakikat jamaah, mengambil surah Asy-Syura ayat 13 sampai dengan 15. Kuliah ketiga tentang fungsi khilafah dan kunci kesuksesannya, surah Al-Baqarah 30-31. Yang keempat sekarang ini ya, ini judul kuliahnya korelasi masjid atau korelasi hidayah dengan masjid. Saya akan menjelaskan memahami Quran dari perspektif wakaf. Maka saya minta ini Quran ya, para ikhwan ya. Pertama yang dapat Quran yang dalam arti sudah dua kali belum jadi? Sudah ya. Nah, para hewan ya, huruf ain ya. Pada ayat 34 itu ada ujungnya ain. Ain artinya apa? Sudah tahu? Rukuk. Nah, ya. Artinya kalau para hewan baca Quran dimulai dengan rukun pada ain inilah para hewan disunahkan rukun. Karena antar ain ini sudah beda pembahasan. Nah, kalau dalam buku-buku bahasa Indonesia mungkin disebut paragraf ya. Sudah selesai pembahasan, selanjutnya sekarang pembahasan baru. Dimulainya ayat yang ke-35. Lewat ya di ujung ayat 35. Wallahu bikulli syai'in alim. Ada wakafnya Pak. Kembali la ya, la itu singkatan tidak berhenti sebaiknya. Utamanya dalam memahaminya. Kalau dalam membaca mungkin ada istilah ya, hanya yang di Quran saya ini sama dengan Qurannya Ustaz Mukhlasin yang masa malam, tapi mungkin ada yang tidak ada tandanya ya. Nah, kemudian pada asol ada lagi lagi, kemudian pada al-absar ada lagi, pada 38 sudah tidak ada. Nah, apa ini maksudnya?
Itu ya. Terus ya. Kita baca ya. Saya saja yang baca ya, Pak Dewan dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyyun wa min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi liman yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu ya yang akan kita kaji secara singkat, karena ini kalau kita kaji secara mendalam mungkin sebulan kita selesai ya. Selanjutnya di dalam Al-Quran kajian tafsir namanya ada kajian tasbih Al-Quran. Tasbih itu adalah sesuatu yang Al-Quran gunakan untuk lebih memudahkan pemahaman dengan cara menyerupakan. Itulah namanya tasbih. Jadi tujuannya untuk memudahkan. Misalnya atau orang kuat, ini kalau dalam ilmu balaghah singa lewat, padahal yang datang tukijo. Nah, orang tukijo tadi karena kuat diumpamakan seperti apa? Nah, itu namanya tasbih. Lagi bunga di kampung saya sudah dipetik oleh tukijo. Bunga di situ maksudnya tuliem. Kenapa disebut bunga kira-kira? Karena saking cantik di kampung saya itu ada bunga namanya tuliem. Sudah dipetik
oleh tukijo. Dipetik maksudnya Kinan. Nah itu namanya apa? Berarti tasbih. Nah begitu kurang lebihnya para kawan. Itu ya. Nah di sini Allah akan membuat tasbih. Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Apa yang dimaksudkan cahaya di sini? Apa yang ditasbihkan, diserupakan dengan cahaya? Mayoritas ahli tafsir menjelaskan hidayah. Jadi hidayah Allah itu diumpamakan dengan cahaya. Begitu ya. Jadi kalimatnya artinya Allah cahaya langit dan bumi. Maksudnya Allah memberikan hidayah kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Kenapa Turkiya diumpamakan dengan bunga? Ada namanya wajhut tasbih. Nah ini ada hal yang menyerupakan. Kalau tadi dengan Turkiya lah nama juga lewat ya. Siapa yang nanya? Bulana. Nah, Bulana. Bulana kan Bulana. Nanti ada yang bersinggung juga. Nah, kenapa Bulana disamakan dengan bunga? Ada wajah tasbihnya, ada unsur perserupaannya. Apa? Cantik. Bulan itu cantik kan? Nah, Bulana cantik. Bulana cakep ayu. Nah, ada perserumpaan antara Bulana dengan bulan sama-sama apa? Nah, ini cahaya, ini hidayah. Kira-kira apa perserumpaannya? Antara cahaya dengan hidayah apa perserumpaannya? Menerang. Nah, sama-sama terang. Jadi hidayah diumpamakan seperti cahaya. Ini paham ya? Makanya ini semester 7 nih. Jadi hidayah disamakan dengan cahaya. Ada wajah tasbihnya. Apa tadi? Sama-sama terang atau menerang. Begitu pada teman-teman. Nah, ketemu ya. Jadi Allah yang menerangi langit dan bumi ini. Selanjutnya Allah menjelaskan wa mathalu nuri, perumpamaan cahayanya. Berarti perumpamaan apa? Hidayah. Begitu cara memahami. Jangan dipahami lagi perumpamaan cahayanya, tapi perumpamaan hidayah Allah. Dan Allah mengumpamakan hidayahnya itu kamishkatin fiha misbah, seperti miskah. Anak-anak zaman sekarang sudah sulit memahami miskah. Tapi waktu saya kecil agak mudah. Miskah itu adalah lubang dinding yang tidak tembus, itu miskah. Jadi kalau dulu kan belum ada listrik. Nah, paku juga jarang. Maka rumah biasanya dibuat lubang. Lubang biasanya bentuknya segitiga. Di lubang tadi ditaruh apa? Sentir loh. Nah, orang-orang yang 60 tahun ke atas berarti anak-anak kecil di rakyat gitu. Lubang dinding yang tidak tembus
itu misbah. Nah ini pegang dulu nih. Jadi perumpamaan cahaya Allah hidayah tadi seperti di rumah tadi ada lubang jinjur. Selanjutnya ini sekali dan metodologis. Fiha misbah. Di lubang dinding tadi ada lampu yang sangat terang, namanya misbah. Di lubang dinding tadi masih pada ingat ya yang rumah saya di Jogja begitu. Nah ya itu. Nah itu di dalam dinding tadi ada lampu. Apa? Uble. Nah setir. Biasanya ada minyak tanahnya kan, yang untuk menyalakan itu. Nah kira-kira orang yang di dalam rumah tadi tahu nggak di situ ada lampu? Tahu. Nah ini. Jadi itulah cahaya Allah, terang benderang seperti lampu di dalam apa tadi? Misbah. Sehingga kalau yang tidak tahu kebangetan mesti orang ini bijak. Ngerti bijak? Tahu ya. Bukan. Itulah terangnya cahaya Allah. Maksudnya terangnya apa? Hidayah. Jadi kalau sampai ada orang mendapatkan hidayah itu bagaimana? Tidak hanya sampai situ, maka terus diikuti. Nah ini. Al-misbahu fi zujajah. Nah, apa ya? Lampu tadi tidak hanya dalam semprong, bahkan ada yang tidak ada semprongnya. Cuma karena memang orang miskin seperti saya, tidak kuat beli semprong. Paling mau berarti mau. Saudara ketir zaman apa mau? Alek. Nah, kaleng diisi minyak tanah, kemudian tutupnya dilubangi, di situ dipasang sumbu. Nah, kemudian sumbu tadi dinyalakan, tidak ada semprongnya. Kalau yang agak kaya kuat beli apa? Semprong. Nah, lampu yang ada semprongnya dengan yang tidak, yang tadi apa namanya uble. Nah, yang ada semprongnya dengan yang ada, yang tidak ada yang tidak terang banyak. Yang ada semprongnya. Jelas terang ini semprong. Orang ini kadang-kadang kalau kena sinar, kalau kena angin mati ya. Tapi kalau ada semprongnya kan tidak. Jadi itu lampunya terang. Semprongnya itu katakan Allah zujah, kaca. Jadi pertama ini urut-urutan misbah. Yang kedua misbah. Dari misbah memunculkan cahaya. Cahayanya di dalam kaca. Loh, tanpa kaca saja sudah terang. Apalagi ditambah kaca. Jadi kalau ada orang tidak tahu hidayah Allah, kebangetan lipat 4. Kebangetan jahil murokab 4. Nih ya, lanjut. Menarik kan Quran? Menarik kan? Lanjut. Allah menggambarkan kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Hebat lagi. Nah, tadi kaca tadi seakan-akan bintang kejora, bintang yang paling terang dari semua bintang. Itu namanya bintang kejora. Di sini dibaca dengan kaukabun durriyun, bintang yang berkilau. 5 sudah. 6 sekarang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah
syarqiyati wala gharbiyah. Berapa ini? Nah ya. Nah, ini jadi satu nih cara memahaminya begitu. Nah, bintang kejora yang tadi perumpamaan langit yang terang benderang tadi, misbahnya tadi dinyalakan dari pohon yang berkah, yaitu apa? Zaitunatin zaitun. Jadi minyaknya itu bukan minyak tanah, bukan kalau yang untuk masak minyak Bapak. kletek. Ini nggak kletek. Tahu. Oh, bosan juga. Minyak kletek. Bukan itu. Nah, tetapi yang untuk menyalakan itu minyaknya itu berasal dari pohon zaitun. Tak dulu belum selesai. Yang diberkahi namanya pohon zaitun. Masya Allah. Pohon zaitun. Dan itulah yang untuk menyalakan Masjidil Aqsa. Ya, sampai sekarang masih. Saya masih punya zaitun asli Masjidil Aqsa. Dikirim, diberi orang harganya juta. Yang mengatakan 10 juta, yang mengatakan 100 juta ulama. Kalau tidak saya pakai karena takut habis. Nah, kemudian ini lanjutkan, ikuti terus ya. Pohon tadi tumbuh la syarqiyah, tidak di timur, wala gharbiyah, tidak di barat. Tumbuhnya di mana? Di tengah-tengah. Untuk memahami Quran memang kadang-kadang perlu ilmu yang lain. Kalau ahli biologi lebih paham tentang ini. Saya bukan ahli biologi, hanya membahas. Kenapa? Ya, tidak di timur, tidak di barat. Karena dalam proses pohon tumbuh, karena saya guru biologi, ada namanya fotosintesis. Dengar Pak, ini SMA IPA mesti tahu. Nah, jadi matahari menyinari pohon. Dari pohon itulah kemudian tumbuh, diproses sinar matahari, kemudian oleh pohon pada hakikatnya Allah diproses untuk menjadi tenaga, sehingga pohon tadi tumbuh. Nah, proses pengubahan energi matahari di pelajaran biologi ya, nah, menjadi energi yang bisa menumbuhkan pohon tadi, itulah namanya apa tadi? Fotosintesis. Ya. Nah, kalau dia di timur, nanti proses kena sinar mataharinya tidak sempurna. Kenapa? Karena ketika matahari terus berjalan begini, nah kan lama-lama nanti terbenam, dia nggak kena lagi sinar matahari. Begitu juga kalau di barat. Nah, ketika matahari belum muncul atau baru sedikit, kenanya sedikit. Tetapi kalau di tengah, kena terus sepanjang hari karena dia. Nah, pohon yang selalu kena sinar matahari itu mesti akan lebih subur daripada yang kena sinar matahari dengan waktu-waktu tertentu. Maka Allah menggambarkan la syarqiyatin wala. Berapa ini urutannya? 7. 6 ya? 7 coba. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasbuna. Hampir-hampir minyaknya itu bersinar walau tidak tersentuh oleh api. Jadi tanpa api pun minyaknya tadi bisa membuat sinar.
Terus seperti apa? Mutu minyaknya. Karena di mana-mana minyak baru menyala kalau disulut. Disulat, ngerti disulat? Hidupin. Nah, bahasa Indonesia disulut, bahasa Jawanya disulat. Dari bahasa Arab itu, dari salata. Salata itu menyinarkan, membakar. Jadi tadi minyak tadi hampir dapat menyala, walaupun tidak disentuh oleh api. Seperti apa terangnya kalau dinyala? Maka dari ini pernah saya baca, ini yang menginspirasi Thomas Alva Edison menemukan listrik. Listrik ini kan nggak ada apinya, walaupun itu arusnya ada, tapi ini ayat memberi petunjuk orang kafir. Dia ambil dari aspek teknologi. Nah, jadi menunjukkan terangnya minyak. 7. Maka kemudian Allah menyatakan nurun ala nur. Apa artinya? Cahaya di atas cahaya. Ini pernah jadi judul film. Nah, cahaya di atas cahaya. Jadi ini sudah ada cahaya, ada lagi cahaya yang lain. Itulah terangnya, jelasnya. Apa tadi? Hidayah. Jadi kalau sampai ada yang tidak tahu, yang salah siapa nih? Orangnya. Allah itu sudah memberikan petunjuk hidayah tadi sejelas-jelas. Itu berarti. Nah, yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang ia yang tidak dikendaki, nggak disebut ya, karena sudah jelas macam itu, nggak dinari bahkan nggak lihat bahkan kan. Wajib Allah telah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha Mengetahui. Itu cara memahami Quran dan mungkin para ulama bukan mungkin waktu baca ini gitu kan gitu. Sekarang kita paham. Sudah paham ya. Walaupun mungkin ya saya tidak bisa begitu memahami pada orang alim lebih lagi bisa. Nah sekarang dalam perspektif kalau tadi tasbih, sekarang tanasubul ayat wasulah. Ini ada lagi kajian yang tafsir. Korelasi antar ayat dan surat yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Ilmu tadi namanya tanasubul ayat wasulah. Nah, hubungan ayat 35 dengan 36 ini apa? Wakafnya lagi. Fi buyutin adinallah, di rumah-rumah yang Allah adina perintahkan, anturfa agar ditinggikan, dimuliakan betul seperti ini rumah masjid. Wa yuzkaru fiha, dan disebutkan di dalam buyut tadi ismuhu, nama Allah, yusabbihu, yang disucikan, lahu untuknya, yusabbihu, yang di sana bertasbih, mensucikan, lahu di dalam, bukan dia, ini mutadi. Yusabbihu, yang mensucikan, lahu di dalam, lahu untuk Allah, fiha di dalam buyut tadi,
Buyut apa tadi artinya? Rumah. Bil wudu'i di waktu pagi, wal asoli dan pada waktu petang, pada waktu pagi dan waktu petang. Ini masih, dan tadi jangan dilepas dulu tasbih. Fi buyutin adinallah, di rumah-rumah. Maksudnya apa? Masjid. Kenapa kalau tidak mudah di masjid? Nanti ada lain. Di rumah-rumah, maksudnya rumah tadi diserupakan dengan apa, Mas? Berarti ini artinya rumah apa masjid? Rumah apa masjid? Masjid. Zaman dulu nur cahaya. Artinya hidayah apa cahaya? Hidayah apa cahaya? Ya hidayah. Nah, seperti ini. Buyutin arti aslinya rumah. Maksudnya adalah apa? Berarti di sini di masjid-masjid yang Allah perintahkan agar dimuliakan atau ditinggikan arti letter, dan disebutkan nama Allah di masjid tadi dan mensucikan untuk Allah di dalam masjid tadi pagi dan sore. Apa kira-kira hubungannya dengan cahaya hidayah tadi dengan masjid? Hidayah di masjid. Nah, kalau saya tanya, ya, di mana kita mencari hidayah? Masjid. Kau tahu? Ini tadi gitu kan? Jadi cahaya tadi fi buyutin. Jadi kalau ingin cari hidayah, pergi kemana? Masjid. Nggak pernah ke masjid, nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Itu sudah diungkapkan Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang yang malas ke masjid sulit dapat hidayah. Karena kata Allah, hidayah itu adanya fi buyutin, di masjid. Walaupun tadi dengan menggunakan apa? Perserupaan asli, ya. Jadi jelas sekarang ini hubungannya, korelasinya, tanasubnya. Hidayah tadi adanya di masjid. Nah, kemudian Allah menjelaskan fungsi masjid. Di sini disebutkan 3. Pertama, turfa. Masjid tadi dimuliakan. Artinya kalau ingin mulia masjid setelah dapat hidayah. Yang kedua, masjid tadi digunakan untuk menyebut nama Allah. Jangan gunakan untuk yang lain. Ya, sebaik-baik zikir apa coba? Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Maka kalau mau ingin dapat hidayah, seringlah baca Quran di apa? Masjid. Yang ketiga, di dalam masjid itu nanti Allah disucikan nama pagi dan sore. Siapa yang mensucikan? Orang beriman. Siapa yang mensucikan? Ayat yang sesudahnya, begitu maksudnya. Ya, bahkan tuh ayo telah itu kan. Dan yang mensucikan adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa itaiz zakah yakhafuna tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yang senang ke masjid, kurang lebih gitu ya. Nah,
yang dia akan mensucikan nama Allah, yang dia akan selalu zikir menyebut nama Allah di masjid adalah rijalun. Apa artinya? Jadi berpada orang-orang ya, hanya memang di masjid itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Benar nggak? Mana buktinya? Ini. Berarti itu logis ya. Di mana-mana. Jadi kalau masjid sampai sudah lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya, tunggu saja itu nggak normal. Nah, maka upayakan betul ya. Jangan sampai muslimat lebih banyak. Nah ini soalnya begitu. Ini taklid namanya begitu ya. Kebiasaan. Bukan berarti kemudian ini rijal bisa diartikan perempuan yang bisa, laki tidak bisa ya, walaupun ada yang mau. Nah orang-orang yang di masjid tadi dia punya attitude, punya sifat. Sifatnya apa? La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dia tidak terlalaikan oleh bisnis. Ini memang kata-kata yang membuat orang malas ke masjid karena bisnis atau pekerjaan. Bisa juga pertanian, bisa juga nelayan. Maka benar kalau di Mekah di Madinah, begitu waktu azan Tinggal. apa? Tutup. Di sini kira-kira bisa? Bisa. Ini salah satu daripada dalilnya kenapa mereka tutup. Tapi ada yang tidak jujur. Tokonya ditutup, dia tidak ke masjid. Dibalik apa dagangan tadi. Begitu sholat selesai, dibuka lagi. Dia nggak sholat ke masjid. Karena takut dimaling orang dagangannya. Apa? Takut dimaling orang. Takut dimaling orang karena askarnya kan pilih. Sholat. Dia ngumpet di situ. Bukan begitu. Nah ya, jadi orang-orang yang di masjid tadi prinsipnya bukan soal tutup atau buka, tapi itu ya tadi yang saya bilang adalah dia terlalaikan atau tidak dalam rangka mengingat Allah dengan pekerjaan. Begitu saudara. Ya. Yang kedua, dia itu rajin sholat, iqamis sholat. Terus yang ketiga, dia itu nah kira-kira isi masjid orang miskin atau orang kaya? Ya gitu kan? Orang kaya. Juga dibalik, ingin kaya atau ingin miskin? Rajinlah ke masjid. Sudah terbukti. Kalau ingin kaya, rajin ke masjid. Ya, tapi bisa dibalik juga ya. Di masjid isinya orang kaya, tapi masjidnya bisa jadi sarana. Kaya kan cukup. Jadi orang-orang pada rajin ke masjid, rata-rata cukup. Ngepasi, ngerti ngepasi? Pas perlu, pas ada, lo kan enak gitu kan? Jadi para semuanya perhatikan itu. Ya, mari kita makmurkan masjid agar kita menjadi bisa bayar zakat gitu, jangan kan? Biar bisa apa? Jadi masjid bukan isinya orang-orang yang kurang pekerjaan. Alah daripada nganggur di rumah, ke masjid lah. Dan begitu tadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang sibuk dia, tapi dia bisa membagi waktu. Nah, gitu para ulama. Ya. Kemudian Allah berkata, ya khawfuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang orang di masjid tadi mesti dia akan takut nanti kondisi hari kiamat di mana hati dan penglihatan akan menjadi berbolak-balik goncang. Maka
Aku selalu maka ingat pada semuanya. Ya, beberapa kali saya sampaikan 5 sukses jamaah. Berarti kan 1 masjid makin makmur, ukhuwah makin berapa, ikhwan makin tambah banyak, infak makin meningkat, dengan Quran lebih dekat. Ini 5 sukses jamaah. Apa tadi pertama? Masjid makin, yang kedua ukhuwah makin berapa, yang ketiga infak makin meningkat. infak makin meningkat. Ini bolak-balik nggak apa-apa. Yang keempat lolah Infak lagi. ikhwan makin bertambah banyak. Kalau kurang-kurang sing itu makin teh itu boleh dikatakan sukses apa tidak sukses? Tidak sukses. Makin terus dakwah Defisit. defisit defisit ikhwan. Ini berarti tidak sukses nih riasannya nih. Wilayahnya nggak sukses. Nah, niatannya nggak sukses. Akhirnya apa? Imamnya nggak sukses. Mendingan saya aja yang bilang nggak sukses daripada orang lain kan. Harusnya ini yang tepat. Yang ke-5 betul. Al-Quran makin. Ingat-ingat betul lah 5 ini. Kita ulang lagi yang ketiga nih. Nah, apa tadi? Masjid makin makmur, Yang kedua, ukhuwah makin yang berikut terus antar ikhwan ya. Yang ketiga, infak makin meningkat. Oh, ya. Makin lama makin turun. Uang semua harga makin meningkat kok. Makin apa? Yang keempat itu ikhwan imannya bertambah. Ini nama pikul ya, ini Pak Yunus benar-benar. Sungai Niku. Sungai Niku, imannya tambah apa kurang? Ya, imannya tambah apa kurang? Tambah Pak Yunus. Apa? Tambah Pak Yunus. Mantap. Artinya nggak tambah nggak kurang. Lumayan lah ya. Daripada kurang. Habis ini bisa nggak kita yang bertambah? Mudah-mudahan. Nah, yang tadi? Yang apa tadi? Agan. Mungkin. Nah, akan berapa kali sebulan? Alhamdulillah ya. Ramadan. Usahakanlah kalau bisa ya, kalau bisa itu sepekan sekali ya. Ini saya baru akan nih berdoa ya. Terus usahakan ya. Itu kalau baca Quran itu urut. Namanya gimana? Hal muntahal istilahnya. Kamu tahu hal muntahal? Para sahabat itu satu hal yang mulia. Yaitu ketika orang selesai membaca Quran sampai akhir, mulai dari depan lagi, itu namanya hal muntahal. Dan ya tadi. Artinya apa Itulah Om? ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, yang carinya di mall. Benar. Salah. Oh, masjid ya. Lebih ramai kan nasi mall apa masjid? Mall. Itu ya Allah. Nah, tuh. Nah, balasannya apa? Nih yang terakhir nih balasannya. Nah, ya. Quran Masya Allah. Nikmatnya bayar balasannya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. 1. Wa yazidahum min fadlihi 2. Wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. 3. Yang kita mesti perlu pertama apa? Akan dibalas dengan yang lebih baik daripada yang dilakukan. Kita datang ke masjid sekali, balasannya apa? 20 berkali-kali. 10 kali minimal. Bayangin aja, 10 kali di masjid. Kalau 5 kali aja udah bosan. Nah, 10 dibalas dengan yang lebih baik.
terus. Ya, semua yang kita amalkan itu balasannya mesti lebih baik. Nah, karena kalau dia memang berangkat karena hidayah. Nah, yang kedua akan ditambah anugerah Allah. Wa yazidahu min anugerah itu segala sesuatu yang lebih dari yang kita perlukan. Bayangkan misalnya kita cuma pengen punya anak 10 diberi 15. Kebanyakan. Jangan sekarang. Dulu mah itu anak itu sekarang aja itu 4 aja sudah banyak, makanya nggak tambah-tambah amatnya. Berarti nggak itu kita minat. Jadi kita ingin ya bukan negeri boleh, udahlah karena kita ini miskin 3 aja. Tapi Allah berikan 3C ya, namanya fadul itu. Udahlah anak saya cukup tamat aliyah, tetapi S1 jadi itu namanya tambahan anugerah. Begitu seterusnya. Nah, jangan lanjutkan nanti Wali tersinggung. Tahu sama tahu lah ya. Itu namanya anugerah. Jadi Allah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih dari yang kita perlukan. Nah, misalnya punya target bagus kan, target 100. Tetapi capaiannya 150. Nah itu namanya fadl. Dan target 100 dapatnya kemarin saya baca rata-rata itu 50%. Di bawah itu tidak ada yang 75, hampir nggak ada. Dan kemarin saya nggak diwariskan disuruh tuh. Karena baca dirakan. Rata-rata isinya itu 50, 25, 30. Bahkan ada yang 5%. Lagi apa? Tapi setelah ini insya Allah bisa ada lagi 100%. Itu bisa dicapai kalau kemarinnya imannya rajin gak Pak? Yang lebih lagi wa yallahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Masya Allah akan diberi rezeki oleh Allah tanpa hisab. Itu Bisa naik haji. Apa? Bisa naik haji. Lo bisa saja. Wong naik haji itu bukan karena kaya atau miskin. Haji kan macam-macam. Ada haji mansur karena halaman tergusur. Ada haji abidin atas biaya dinas. Oh, bisa macam-macam. Di tempat saya ada haji padoli, apa-apa didoli. Warisan. Apa maksud? Sawai payu loh. Haji kusur itu. Jadi kita memang cita-cita. Jangan kok saya udah kata-kata saya kayaknya nggak mungkin naik haji. Ya nggak mungkin itu. Dah, saya tahu sudah selesai. Itulah kerebahan ya. Balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang kita yang rajin ke masjid dalam rangka mencari hidayah. Demikian mudah-mudahan ada nomor majmain kami kembali ke tempat majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.